Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadil mu'minin. Tiada waktu lagi untuk kita tidak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Wabil khusus atas nikmat yang tidak diberikan kepada yang lain, yaitu nikmat talqin zikir yang telah kita dapatkan. Rasulullah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Aku telah diperintahkan, aku telah diperintah agar memerangi manusia supaya semua masuk la ilaha illallah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, itulah panggilan kita untuk bisa bersama-sama istiqomah, mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan amaliyah mursyid. Yang di sini adalah amaliyah inti, agar kita turut serta melestarikan amalan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Madsuri alaiya Sinarasa yang bersanad sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk didakwahkan siapapun, wabil khusus kepada murid-murid, seluruh murid daripada Syekh Mursyid, tidak terkhusus untuk para wakil talqin saja. Harus terjadi kolaborasi yang kuat antara ikhwan-ikhwat, para mubalik, para ajengan, para pendakwah, dengan murid-murid yang telah ditetapkan sebagai wakil talqin yang menjadi corong daripada dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Madsuri alaiya Sinarasa PPKN. Beban kita untuk berdakwah itu adalah bentuk daripada kita ikut serta khidmat kepada Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, dalam diri pribadi kami, saya merasakan bahwa semoga Allah membisarkan saya, keluarga besar saya, dan kita semua untuk dibisarkan memiliki langkah yang mudah, kesempatan yang baik, dukungan finansial yang cukup, kesehatan yang maksimal, yang sempurna, agar kita bisa dimudahkan hadir sohbah kepada Syekh Mursyid dalam rangka amaliyah manakib di Sirna Rasa di tiap bulannya. Tapi banyak dari sebagian ikhwan akhwat hanya sebatas daripada kemampuan untuk memiliki keinginan. Karena berbagai macam dalam dirinya yang disebut problem ujian. Baik itu waktu, kesempatan, finansial, kesehatan, dan lain sebagainya.
Kita sangat bersyukur, ikhwan akhwat sangat bersyukur dikala diberi kemudahan jalan untuk bisa dengan mudah syahbah dan sekaligus manakib. Saya tidak akan menceritakan yang lain. Saya menceritakan diri sendiri betapa senang dan bahagianya di saat kita punya gambaran, punya kesempatan untuk bisa menghadiri dari Jogja manakib bulanan yang diadakan oleh Pondok Pesantren Sirna Rasa. Disitulah diri sebagai murid merasa mendekat kepada Syekh Mursyidnya dan mendapatkan guyuran, siraman, rangkulan, motivasi yang tinggi daripada Syekh Mursyid langsung di saat kita bersohbah kepada Syekh Mursyid. Kita mengenal yang namanya istima dan itiba. Berkumpul dengan guru. Mendengarkan apa yang diperintahkan, diajarkan oleh guru. Mengikuti apa yang telah dilakukan oleh mursyid atau guru kita. Dalam ilmu-ilmu lain, kita boleh berguru dengan berbagai macam banyak guru. Dalam berbagai disiplin ilmu. Tetapi dalam bertorikoh, kita diwajibkan berguru kepada satu mursyid. Pada kesempatan sohbah, kurang lebih jam 3 pagi, sebelum manakib. Kemarin, Syekh Mursyid menyentuh hati kami di saat bersohbah. Jadi bukan menjelang manakib sekali, tapi sebelumnya karena kami datang kemarin manakib, yaitu hari Kamis, hari Rebo pagi. Kami sudah di sana, kurang lebih jam 3 pagi kami menghadap ke Syekh Mursyid. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk duduk bersama Syekh Mursyid. Dan Syekh Mursyid membisikkan sebuah motivasi kepada kami. Kami berdua kala itu bersama Prof. Rahmat Hidayat. Kami berdua, beliau membisikkan, tinggal waninya, tinggal keberanian kita untuk datang kepada para kiai. Mengatakan, menyampaikan, mengungkapkan kepada para kiai, terutama yang belum ditalkin ya. Karena di saat ini penghalang dalam bertorikoh, mengamalkan ajaran torikoh, itu malah bukan orang-orang pada umumnya. Tapi banyak kiai-kiai yang belum tahu tentang hakikat bertorikoh. Maka Syekh Mursyid membisikkan. Karena menyampaikan pun dengan lembutnya, dengan pelannya. Atuh, tinggal waninya ayo nama. Tinggal beraninya. Kita menyampaikan kapan kiai masuk Islam. Masuk Islam harus lewat pintu. Rasulullah, aku, Rasul, Nabi Muhammad SAW. Aku adalah kota ilmu. Ali adalah pintunya. Disinilah kita dimotivasi, ditantang untuk berdakwah lebih.
ke siapapun, termasuk kepada para kiai yang belum mengenal thariqah. Itu menjadi kekuatan dan motivasi kita untuk bisa meneguhkan hati, semakin meluaskan dakwahnya. Saya artikan bukan hanya untuk saya saja, tapi untuk semua murid yang lain. Siapapun. Karena saya teringat apa yang disebut dengan amal jariah. Sebagaimana kita di saat mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat yang belum ditalkin, lalu beliau mendapatkan wasilah talqin zikir dan diamalkan. Yakinilah siapa yang menjadi wasilah tersebut mendapatkan keberkahan, limpahan, rahmat dari kebaikan kita mengamalkannya. Subhanallah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, di bulan Muharram ini, Manqobah ke-39 menyebutkan di sini, setiap datang tahun baru memberitahu kepada Syekh Abdul Qadir peristiwa yang akan terjadi pada tahun itu. Al-Kisah. Ini saya menceritakan perjalanan kami berlima menuju Sirna Rasa, dimulai dari hari Selasa, Rabu sampai ikut kuliah umum, hari Rabu, hari Kamis, manakipan. Di saat perjalanan, saya punya pemikiran, punya angan-angan, punya harapan. Syekh Mursyid menceritakan, membahas khusus Manqobah yang ke-39. Dalam benak saya terbersit, saya pribadi, saya terbersit pemikiran. Ini apa yang dimaksud daripada Syekh Abdul Qadir terbang melayang-layang di atas ribuan manusia di majelis pengajian yang beliau pimpin. Ada pertanyaan. Sebelum atau di saat perjalanan menuju Sirna Rasa kemarin. Masya Allah. Memang betul tidak ada kebetulan. Hari Rabu, syahbah pagi, ba'da subuh. Di saat ikhwan akhwat semuanya bersohbah kepada Syekh Mursyid ba'da subuh. Lalu duduk membersamai Syekh Mursyid. Di saat-saat itulah Syekh Mursyid membedah apa yang ada dalam Manqobah ke-39. Dan kebetulan saya ditunjuk maju oleh Syekh Mursyid untuk membacakan Manqobah ke-39. Di majelis kemarin, hari Rabu pagi, di saat sobah, disuruh membacakan. Terbersit dalam hati saya bahwa ini yang mau saya tanyakan. Kenapa saya mursyid? Malahan langsung memaparkan seperti tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran saya. Dan karena memang terbatas waktu, mungkin saya akan mempersingkat
kurang lebihnya apa yang disampaikan oleh Syekh Mursyid kemarin. Yang dimaksud bahwa Syekh Abdul Qadir pada suatu saat terbang melayang-layang di atas ribuan manusia di majelis pengajian yang beliau pimpin, itu bukan berarti beliau itu Syekh Abdul Qadir terbang melayang-layang seperti dalam film-film, terbang di atas para jamaah di majelis yang beliau pimpin. Terbang, terbang, terbang kayak di film-film itu. Terbang melayang. Bukan. Tetapi ucapan-ucapan Syekh Mursyid, ucapan-ucapan Syekh Mursyid waktu itu, yaitu Syekh Abdul Qadir Jalani, adalah melayang-layang. Seperti ucapan pada padaku dan menceritakan apa yang akan terjadi pada bulan itu. Demikian pula setiap datang minggu dan hari. Minggu dan hari itu memberi salam kepadaku dan memberitahukan yang akan terjadi pada minggu dan hari itu. Inilah kalam-kalam daripada Syekh Abdul Qadir yang melayang-layang di atas ribuan manusia di majelis yang beliau pimpin. Karena tidak semua yang hadir di majelis itu langsung memahami. Dalam benak pikirannya itu begitu berkecamuk apa maksudnya. Dan inilah Syekh Mursyid Aba Aus menyampaikan tentang yang disebut demi zat Allah yang maha mulia. Orang-orang yang suka dan duka semuanya diberitahukan kepadaku. Pandangan mataku di lautan, pandangan mataku selalu di Lauh Mahfud. Lauhil Mahfud di sini yang dimaksud adalah apa? Yang dimaksud Lauhil Mahfud, Lauh Mahfud di sini adalah kolbu, hati kita. Jadi Syekh Mursyid menunjuk di kolbu, Lauhil Mahfud kita, yaitu kolbu kita, Baitullah kita, yang diisi selalu dengan zikrullah, zikir khafi. Alhamdulillah. Jadi sepenggal apa yang disampaikan Syekh Mursyid dan beberapa pemahamannya menerangkan tentang Manqobah ke-39, menjawab apa yang ada dalam pertanyaan saya di saat menuju ke Sinarasa. Begitu selanjutnya, aku tenggelam dalam lautan ilmu Allah, yaitu dikrullah, lautan musyahadah, istiqomah dikir. Akulah yang menjadi hujah Allah. Akulah yang mengganti pengganti Rasulullah. Akulah yang menjadi pewarisnya di bumi. Manusia ada gurunya, malaikat ada gurunya, jin ada gurunya, aku guru semuanya. Nah, di sini Syekh Mursyid menerangkan, Abaus menerangkan, di saat masa Syekh Ahmad Saiful Wafat Tajul Arifin, Syekh Mursyid mengucapkan bahwa Manqobah ini berlaku untuk mursyid yang ada di tengah-tengah kita semua. Jadi Manqobah Syekh Abdul Qadir yang ke-39 itu berlaku untuk Abah Anom kala itu. Dan disitulah Syekh Mursyid seperti mendapatkan teguran
Abah Aus mendapatkan terkuran daripada Abah Anom. Os, ulah harap teing, kurang lebihnya Abah Aus menjawab, eta mah, eta mah, apa namanya, hak saya, gitu kan ya. Mohon dikoreksi, kalau ada yang lain, hak saya untuk mengucapkan itu. Dalam hati Syekh Mursyid menyampaikan keterusannya. Berarti apa yang saya sampaikan salah. Abah Aus menyampaikan demikian. Ternyata di dalam hati menyampaikan Abah Aus. Ternyata Syekh Mursyid Abah Anom menjawab secara lisan. Eh, gitu ke, tersalah gitu kan. Jadi itulah Syekh Mursyid dipertontonkan menjawab pertanyaan daripada muridnya walaupun di dalam batin. Abah Aus, ajengan Gaus kala itu membersit dalam hatinya. Kalau gitu apa yang tadi saya sebutkan salah. Gitu kita salah gitu jawaban Abah Anom. Ternyata Abah Anom langsung memberikan jawaban kepada ajengan Gaus bahwa itu juga tidak salah. Gitu kan. Ikhwan Ahwat yang dimuliakan Allah, itu pun saya rasakan di saat kita ingin mendapatkan keterangan yang lebih dari Syekh Mursyid langsung. Dari Syekh Mursyid langsung dalam pikiran saya. Dari Syekh Mursyid langsung. Untuk bisa menerangkan tentang Mankobah ke-39. Panjang kemarin itu. Karena sohbah kemarin itu hampir 1 jam. Hampir 1 jaman lebih. Hampir jam 6 lebih sekian. Baru sholat Isya di saat hari Rabu. Menerangkan tentang Mankobah ke-39. Dan banyak hal. Ya, ternyata betul Syekh Mursyid Mankobah. Mankobah yang ada di Syekh Abdul Qadir Jalani. Itu pun berlaku untuk mursyid fi hada zaman. Mursyid yang di zaman sekarang yang sangat kita yakini adalah Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah Maslul yang menjadi hujah Allah, menjadi pengganti Rasulullah di zamannya, menjadi pewaris Rasulullah, menjadi guru dari manusia, jin, malaikat, itu adalah mursyid fi hada zaman. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, sebelum saya tutup hikmat ilmiah pagi ini, perjalanan kami dari Jogja, hari Selasa pagi, pulang tadi malam ya, tadi pagi jam 2 kurang lebih nyampe ke Gunung Kidul. Memetik sebuah hikmah lain yang berulang saya yakin dan semakin yakin bahwa Syekh Mursyid Syekh Muhammad Abdul Ghaus itu adalah mursyid penerus daripada Syekh Ahmad Sahiful Wafat Tajul Arifin. Dan dalam pengalaman saya pribadi, Syekh Mursyid sering memperlihatkan sesuatu yang umum seperti manusia pada umumnya. Contoh, kita datang ke menghadap Syekh Mursyid. Sareng sahawai kadia mung duaan. Lalu dijawab oleh saya,
Ente bah, limaan. Disinilah saya punya keyakinan bahwa Syekh Mursyid menguji kepada kita dengan pertanyaan tersebut. Bukan hakikatnya bertanya. Dan itu udah saya teliti dari beberapa kali gitu kan ya. Tidak mungkin berkali, mungkin puluhan kali. Saya punya keyakinan pasti bahwa Syekh Mursyid tahu kami datang berlima. Kenapa yang ditanya oleh Syekh Mursyid? Sarang saya kan dia duaan. Entah abah, limaan. Sarang iya, iya gitu. Saya punya keyakinan Syekh Mursyid menguji keyakinan murid-muridnya semua. Bahwa hakikatnya beliau adalah tahu. Tapi mempertontonkan dalam syariatnya seperti tidak tahu. Tidak ujuk-ujuk, kamu itu kesini berlima lah sama anakmu, sama istrimu, sama ini. Mau gini? Enggak. Tapi kala-kala sesuatu yang sangat dibutuhkan, Syekh Mursyid menunjukkan bahwa Mursyid tahu apa yang dimaksud dalam hati, dalam angan-angan daripada murid-muridnya. Itu pun tahu, apalagi hal seperti itu. Datang. Dan banyak hal. Mungkin ikhwan baru datang ke sana. Di mana, Di Lampung. Enggak, bah. Dari Surabaya. Dan lain sebagainya banyak. Jangan sampai kita pikiran kotor. Bahwa mursyid. Masa Syekh Mursyid nanya kayak gitu aja salah. Buang jauh-jauh. Hakikatnya mursyid sedang menguji kita sebagai muridnya. Untuk tambah yakin kepada Syekh Mursyidnya. Termasuk kemarin Abah di dalam manakib membisikkan kepada Profesor Rahmat bahwa tidak ada kebetulan. Ternyata dalam perjalanan kami di Jogja menuju ke Sirna Rasa itu kami sedang bukan berkecamuk tapi dalam pemikirannya tentang masalah rokok. Larangan untuk merokok oleh Syekh Mursyid. Tiba-tiba mengisi hikmat ilmiah menyenggol masalah rokok. Pengisi hikmat ilmiah pertama menyenggol masalah rokok. Sebelum menutup hikmat ilmiahnya dilanjutkan oleh Profesor Rahmat Hidayat akhirnya membawakan apa yang ada dalam unek-uneknya bahwa di beberapa tempat masalah rokok menjadi keributan, menjadi masalah antara murid dan murid. Di saat akan menegakkan apa yang disampaikan oleh Syekh Mursyid, para wakil talqin seperti ada kebencian dari para perokok-perokok yang belum bisa meninggalkannya. Pesan saya, kita semuanya harus kolaborasi. Tidak ada kompetisi. Saya yakin Syekh Mursyid tahu apa yang terjadi di setiap madrasah raudah dimanapun. Itu saja. Terima kasih. Semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bibarakati wal karma. Syekh Muhammad Abdul Qasim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammad wa ala